Shalom. Sebelum saya sampaikan firman, tolong beritahu teman sebelah Anda, beritahu, kamu keren sekali hari ini. Sekalipun aku tahu kamu belum mandi, tapi tetap kamu keren. Amen. Saya belajar sesuatu dari pengalaman kemarin, saudara. Ketika saya check-in di Airport Ontario di California, saya diberitahu bahwa penerbangan dari Denver ke Toronto di-cancel, tapi mereka berkata tidak usah khawatir, 2 jam kemudian ada Air Canada yang terbang ke Toronto, jadi kamu ditukar untuk terbang dengan Air Canada. Dan di schedule jam 11 malam akan tiba di Toronto. Lalu saya berkata, ya kalau begitu berikan dong saya sekalian boarding pass-nya. Petugasnya berkata, oh harus minta di Denver. Saya berkata, minta ke siapa? Nanti akan ada petunjuknya, kamu tinggal lihat di TV monitor, dan kamu akan tahu kemana kamu harus pergi. Dan penerbangan dari Ontario pun terlambat 2 jam, dan saya tiba di Denver jam 4 sore waktu Denver, saya masih punya waktu sekitar 2 jam. Saya sedikit santai, kemudian saya cari monitornya, tidak ada keterangan kecuali tulisan Toronto cancel, dan disuruh datang ke customer service. Saya lihat di map airport ada 3 tempat yang mereka katakan sebagai customer service. Dan ketika saya menuju ke sana, saya menjumpai pemandangan yang tidak saya harapkan sama sekali. Setiap areal itu yang antri begitu banyak, saudara. Mungkin kalau saya hitung, kira-kira satu meja itu diantri kira-kira hampir 100 orang. Dan mereka sedang dalam keadaan marah karena mereka berkata ada banyak acara yang tertunda, banyak kegiatan yang kacau balau, karena kemarin itu banyak pesawat yang di-cancel. Saya tidak punya pilihan karena saya diberitahu bahwa saya harus ke meja yang satu, jadi saya ikut antri dengan mereka. Saya pikir bahwa itu akan cepat sekali, tapi ternyata saya tunggu sudah lebih dari 1 jam, itu geraknya lamban sekali. Saya berdoa, Tuhan, ini sudah 5:30 pada waktu itu. Pesawat berangkat jam 6. Kalau saya hitung jumlahnya, saya yakin nggak akan nyampe ini. Pada waktu saya tiba di depan mejanya, terbang ini Air Canada. Saya lihat sekitar, nggak ada pesawat lain. Saya lihat Continental, saya lihat Northwest. Tapi Air Canada saya nggak lihat, saudara. Jadi saya berdoa, saya bilang, aku mesti berbuat apa? Saya nyerobot dimarahin orang, saudara. Ya, kan harus antri, katanya harus tertib. Saya tertib terlambat ini. Jadi saya diam, saya bilang, saya berkata, saya punya keyakinan Tuhan suruh saya ke Toronto, dan saya harus tiba di Toronto. Saya tahu apa artinya kalau Anda ngundang seorang pembicara tamu dan tidak datang. Oh, itu seperti orang digorok lehernya pelan-pelan, saudara. Menyakitkan sekali dan itu sesuatu yang tidak enak untuk dihadapi. Dan tiba-tiba saya lihat, kira-kira hampir 5:30 lebih sedikit, itu ada pesawat turun. Heran sekali, hari itu mata saya tajam sekali, saudara. Dari jarak yang sangat jauh, saya bisa lihat Air Canada. Lalu saya amati, ketika dia sedang taksi, dia sudah mulai mendarat, loh kok tidak bergerak ke arah terminal di mana saya berdiri, dia ke arah ujung yang lain. Apa yang harus saya buat? Sementara saya lihat di depan saya tinggal 5 orang, plus beberapa orang yang sedang dilayani. Jadi saya mesti ngapain sekarang? Kalau saya tunggu 5 ini, nanti itu sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Ada yang sudah memang nggak berangkat mereka sebagian besar. Dikasih hotel, segala macam, nawar, minta ini, minta itu. Saya berkata ini 5 orang, tinggal 5 orang. Saya ngantri sudah 1 jam lebih. Apakah antrinya ditinggal? Atau apa yang harus dibuat? Saya hanya tidak tahu, tapi saya yakin Tuhan yang tolong, saudara. Tiba-tiba saya putuskan dalam hati,
Saya mau cari itu Air Canada di mana. Saya pernah ke Denver, tapi belum pernah transit di Denver. Ke Denvernya pernah, tapi transit di Denver tidak pernah, saudara. Dan ketika itu saya pokoknya arahnya saya harus ke sana, saya ke sana aja, saudara. Dan baru saya tahu itu terminalnya ada 3, A, B, C. Dan United itu pakai terminal yang C, Air Canada pakai terminal A. Dan itu mesti pakai train lagi, saya lari, dan ketika sampai di terminal A, monitornya tidak jelas lagi, hanya diberi keterangan yang ke Kanada adalah terminal nomor sekian, gate nomor sekian, sekian. Lalu saya ke arah sana, saya lihat persis yang saya inginkan, dan sedang boarding, saudara. Kira-kira tinggal 5-6 orang lagi, selesai. Saya lari, saya sampai di meja, mereka berkata, saya tunggu kamu. Saya nunggu mereka. Dan singkat cerita, tiba dengan selamat. Nah, dengar dulu, saudara. Saya belajar sesuatu dari pengalaman sederhana kemarin, yang kalau tidak persis, tidak lagi sederhana, saudara. Hidup kita ini seringkali seperti orang antri sesuatu, ya. Kita punya harapan, kita tahu bahwa dunia ini punya banyak aturan, ya. Hidup kita kan selalu diikitari oleh aturan. Anda masuk retreat aja sudah ada aturannya, kan? Anda drive, Anda ada aturannya, semua ada aturannya. Kita mencoba untuk ikuti akan aturan itu. Di sisi lain kita melihat suatu fakta, kadang-kadang kalau saya ikuti ini, saya kehilangan sesuatu. Dan orang berpikir, apakah saya mesti terobos ini, saya mesti lewati yang lain, saya melanggar aturan, atau apa yang harus saya perbuat? Dan pada saat seperti itu, kalau mata kita bisa melihat sesuatu yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan suatu keputusan yang begitu radikal dan begitu berani, dan membuat Anda menikmati apa yang Tuhan sediakan. Saya berdoa selama beberapa hari ini, supaya Tuhan membuka mata rohani saudara. Dan ketika mata rohanimu dibuka oleh Allah, itu akan melahirkan suatu keberanian untuk mengambil suatu keputusan seperti yang Tuhan inginkan. Dan saudara akan lihat sesuatu yang berbeda akan terjadi. Hidup kita tidak karena sesuatu yang natural, karena memang kita bukan manusia natural. Semua orang di dalam Kristus adalah manusia yang supranatural. Memang kita hidup sebagai manusia natural, tapi kita bukan manusia natural, kita manusia yang supranatural. Sehingga segala sesuatu yang di dalam kehidupan kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang dunia dan yang natural katakan, tetapi juga oleh apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa dalam 3 hari ini, Roh Tuhan akan membuka mata rohani saudara. Seperti saya melihat Air Canada turun, saudara. Saya berdoa Anda lihat akan kereta berapinya turun. Saya berdoa Anda lihat seperti Elia berkata, ada awan sebesar telapak tangan timbul. Begitu penglihatan seperti itu muncul dalam hidupmu, sesuatu berubah di dalam. Kita akan berani ambil resiko, kita ambil keputusan yang orang berkata, jangan. Tapi engkau akan berkata, aku sudah lihat sesuatu, dan ini dari Tuhan. Dan kalau aku ikuti, sesuatu yang dahsyat akan mengikuti hidupku. Amen. Sekali lagi, kita memang manusia natural, tapi sebetulnya kita manusia natural. Kita yang sebenarnya yang di dalam, bukan yang di luar. Manusia roh kitalah, kita yang sebenarnya. Dan itu adalah manusia yang supranatural. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Lihat Yohanes pasal yang ke-8. Saya ingin mengajak Anda melihat dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-43 sebagai dasar pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan tunggu sampai Anda mendapatkannya, lalu saya akan bacakan, saudara perhatikan pada Alkitabmu masing-masing. Yohanes pasal yang ke-8, perhatikan pada ayat 30
sampai dengan ayat yang ke-43. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Ayat 43, perhatikan. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Saudara sekalian, ini pembicaraan dilakukan terhadap orang Yahudi yang sudah percaya. Ini bukan dia bicara kepada mereka yang tidak percaya. Karena Alkitab berkata, pada waktu dia selesai mengajar, banyak orang yang menjadi percaya. Nah, kepada mereka yang sudah percaya itulah, dia berkata begini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dan dia berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth, and the truth shall make you free." Nah, kata mengenal atau mengetahui sebetulnya artinya mengenal atau mengetahui melalui pengalaman pribadi akan kebenaran itu sendiri. Dalam terjemahan yang lain, ekspresinya bagus sekali. Tuhan berkata, "Then you will experience for yourself the truth, and the truth will free you." Engkau sendiri akan mengalami pengalaman kebenaran itu, dan kebenaran yang kamu alami itu akan memerdekakan kamu. Nah, banyak orang Kristen tahu tentang kebenaran, tapi sama sekali tidak pernah mengalami kebenaran. Kalau hidup kita hanya tahu tentang kebenaran dan tidak kita mengalaminya, saudara, dia berkata, kamu tidak mengerti bahasa. Sebab kalau kita hanya bicara dengan orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mengalami dalam hidupnya kebenaran itu, diajak ngomong oleh Tuhan, dia nggak bisa ngerti. Dan dia berkata kepada yang sudah percaya, kamu tidak mengerti bahasaku. Saudara, orang kalau sudah nggak ngerti bahasanya, repot, saudara. Itu kayak peristiwa Menara Babel, kacau semua bahasanya, dan tidak akan accomplish apapun dalam hidupnya. Kalau kita tidak mengerti bahasanya dia, banyak hal yang keliru akan kita buat dalam kehidupan kita. Saya baru kedatangan tamu sebetulnya minggu lalu, dan dia pulang, tinggalkan Semarang pada hari yang sama saya tinggalkan Semarang juga. Jadi kami ke Jakarta sama-sama. Hamba Tuhan ini namanya, Anda mungkin pernah dengar atau tidak, namanya Larry Kefauver. Dia adalah
salah seorang editor majalah Karisma, dan dia adalah editor senior dari majalah Ministry Today untuk para hamba-hamba Tuhan. Dia Januari tahun depan akan menulis tentang Indonesia dan di majalah Karisma, dan dia minta saya memberikan bahan dan foto-foto tentang apa yang sedang terjadi di gereja sebagai bahan untuk dia masukkan dalam buletin Karisma yang ada. Nah, dia ceritakan sebuah dongeng, menurut saya dongeng, saudara. Bagaimana kalau orang itu bahasanya tidak saling ngerti. Diceritakan pada sekian tahun yang lalu, ada sebuah kota kecil di Italia yang diisi oleh dua macam manusia. Kelompok pertama itu orang-orang Italia yang beragama Katolik, dan ada juga sekelompok orang-orang Yahudi yang agamanya uang mereka. Pokoknya Yahudi itu agamanya duit. Sampai nanti dia terima Tuhan Yesus baru percaya Tuhan, saudara. Nah, orang-orang Italia ini begitu jengkel sama orang Yahudi karena mereka ini menguasai ekonomi dan mereka seenaknya, mereka merasa lebih hebat. Puncak kemarahannya mereka berkata, kita harus singkirkan orang Yahudi dari kota kita. Dan akhirnya mereka mencoba dengan berbagai cara, tidak bisa. Lalu mereka menghadap kepada Paus. Mereka berkata, Paus, keputusan kami adalah Yahudi harus keluar dari kota ini. Tolong engkau sebagai pimpinan gereja bertindak. Paus berkata, aku nggak bisa berbuat begitu. Kalau tanpa dasar, tanpa alasan, tidak dengan gampang mengusir orang keluar dari kota. Alasannya apa? Mereka berkata, kami sudah tidak suka dengan mereka, pokoknya cari alasan supaya mereka bisa keluar dari kota kami. Lalu Paus coba rundingan dengan orang-orang Yahudi, mereka berkata, kami tidak mau pergi. Kalau tanpa alasan tidak bisa pergi. Lalu akhirnya Paus berpikir, dia berkata begini, sekarang begini saja. Kita buat debat. Dan dari pihak kalian, warga Italia, aku yang jadi wakilnya, Paus. Suruh satu orang Yahudi jadi wakil mereka, jago mereka, kita akan debat. Barang siapa memenangkan perdebatan, dia menentukan nasib kota ini. Kalau aku menang, orang Yahudi harus keluar dari kota ini. Kalau aku kalah, Yahudi boleh tinggal di kota ini. Lalu mereka sepakat, orang-orang Italia begitu senang, karena Paus mau jadi jagonya. Siapa berani ngalahkan Paus, saudara? Wah, nggak ada yang berani, saudara. Nah, orang-orang Yahudi nervous. Malam itu mereka rapat di sebuah kedai kecil di pinggir kota. Waduh, kita ngelawan Paus. Siapa yang bisa menang? Ini pimpinan tertinggi, kita nggak mungkin, ini orang jenius sekali. Nggak mungkin kita bisa menang. Dan mereka berkata, tapi kita harus ada wakil. Di situ ada seorang yang sudah setengah baya, orangnya pendek, kepalanya botak, gemuk, saudara. Dia pendiam sekali. Lalu mereka saling melempar, siapa mau, nggak ada yang mau. Pendiam ini yang diajukan. Karena pendiam nggak berani menolak, saudara. Namanya Shlomo. Lalu mereka berkata, baik, kami memutuskan. Bapak Shlomo mewakili orang Yahudi. Dia kaget, saudara. Saya? Ya, katanya. Tidak ada pilihan lain. Kamu yang kelihatannya paling jenius, katanya, dari penampilan, mewakili orang Yahudi. Terpaksa, saudara. Hari itu mereka buat stage, panggung, mereka taruh 2 kursi, dan sebuah meja di tengah. Lalu Paus berdiri, dan dia mengumumkan kepada rakyat kota itu. Hari ini kita akan buat perdebatan. Antara aku mewakili warga kota Italia, dan Shlomo mewakili orang-orang Yahudi. Aku membuat kriteria perdebatannya tidak usah dengan kata-kata, nanti emosi katanya. Cukup dengan gerakan saja. Perdebatan diam-diam dengan gerakan dan tidak usah bicara. Nanti emosi dan kita ngaku dosa akhirnya. Supaya tidak usah emosi, pakai gerakan. Dan katanya, perdebatan ini dilakukan dalam 3 ronde. Barang siapa menang, dia menentukan nasib kota ini. Semua setuju, Shlomo juga terpaksa setuju. Mereka duduk, lalu Paus berkata, saya mulai dulu. Dia berdiri, saudara. Dan dia tidak berkata apa-apa, dia hanya menggerakkan tangannya. Terus dia duduk.
Silahkan, katanya. Shlomo bingung, dia dengar, kok begini ya? Terus dia berkata begini, terus dia duduk, saudara, duduk. Paus berdiri lagi, ronde kedua. Duduk lagi. Shlomo bilang, kok hitung ya dia ya? Dia berdiri, saudara. Dia bilang, duduk lagi. Yang ketiga, ronde ketiga. Paus berkata, ronde terakhir. Dia keluarkan perjamuan suci. Roti anggur ditaruh di meja. Terus duduk. Shlomo mikir. Dia ambil dari saku jubahnya. Apel. Taruh di meja. Duduk lagi. Paus diam. Pausnya berkata, perdebatan selesai. Shlomo adalah pemenangnya. Wah, gempar, saudara. Orang Yahudi sorak-sorai. Ini Bapak Tuhan yang diangkat, saudara. Diarak keliling kota, Shlomo menang. Nah, orang-orang Italia begitu kaget. Bagaimana Paus bisa kalah dalam perdebatan? Mereka nggak tahu itu bahasa begini-begini itu apa. Jadi mereka kumpul kepada Paus, mereka berkata, ceritakan, tadi kamu ngomong apa, dia ngomong apa, kok sampai kamu kalah, katanya. Paus berkata, iya, aku sebagai pemimpin gereja, aku harus jujur. Kalah, aku harus ngomong kalah. Lo kok bisa kalah dari mana? Dia lebih hebat berdebatnya. Kok hebat itu penjelasannya apa? Dia berkata, dengerin, dia berkata, tadi aku berkata, di seluruh alam semesta ini hanya ada satu Tuhan. Lalu Shlomo berkata apa? Betul, di seluruh alam semesta ada satu Tuhan. Tapi dia berkata, tambahannya ini, dia berkata, dia dasar dari segala sesuatu. Betul kan? Kan Tuhan bukan hanya milik kita, dia dasar dari segala sesuatu. Iya, pintar juga ya orang itu ya. Terus yang kedua aku berkata, ada satu Tuhan, tapi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Shlomo berkata apa? Betul, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan mereka juga, dia tambahi begini, diam di dalam aku, katanya. Lah, betul kan? Mereka dia juga punya rupanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Aku nggak tahu loh kalau dia Katolik ternyata katanya. Dia berkata begini, itu tiga di dalam dia. Oh, betul juga. Nah, yang ketiga, kok bisa kalah tubuh dan darah Yesus? Ya itulah, aku keluarkan tubuh dan darah Yesus. Aku berkata, tidak ada keselamatan kecuali lewat pengorbanannya. Tapi Shlomo keluarkan apelnya. Dia mau berkata, kalau manusia tidak makan buah terlarang, itu kagak perlu, katanya. Jadi betul. Shlomo ini menang, katanya. Pinter ini. Shlomo-nya diarak. Masuk kumpul di kedai itu di pinggir kota. Wah, orang nyanjung dia. Lalu mereka berkata, Shlomo, coba ceritakan, kok kamu bisa menang? Dia bilang, heran, aku juga nggak tahu. Kok bisa menang, katanya. Tadi Paus ngomong apa, kamu ngomong apa, Shlomo? Ya inilah aku bingung, katanya. Dia kan ngomong begini, tidak boleh ada orang lain di desa ini, kecuali orang Itali. Nah, aku berkata, di seluruh desa ini, kalau tidak ada orang Yahudi satupun yang tinggal, aku yang akan tetap tinggal di sini, katanya. Yang kedua, Paus menekan aku. Dia berkata, dalam hitungan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia berkata,
harus tidak ada satupun orang Yahudi yang datang di sini. Lalu aku berkata, boleh hitung 1, 2, 3, aku tetap di sini, katanya gitu. Terus yang ketiga apa? Paus curang, dia keluarkan makan siangnya, roti sama anggur. Aku keluarkan makan siangku, apel aku keluarin. Menang katanya. Aku nggak tahu katanya, kok bisa menang. Yahudi selalu punya cara, saudara. Anda harus tahu, you don't know my language. Kalau Anda dengan Tuhan begitu repot, saudara, ngerti? Dan seringkali kita tidak mengerti bahasanya dia. Kita pikir kita orang beriman, tapi Tuhan berkata, kamu percaya kepadaku baik. Tapi kebenaran ini bukan hanya sebagai head knowledge, sebagai sesuatu yang mengisi pikiran kita. Tapi kebenaran ini harus kamu alami untuk membuat kamu menikmati kemerdekaan yang akan aku berikan kepadamu. Engkau akan mengalami kebenaran ini, dan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Yobel terjadi pada saat engkau mau mengalami kebenaran di dalam kehidupanmu, saudara. Dan Alkitab ini tidak pernah memberikan firman kepada kita sekedar untuk kita pelajari. Tapi Tuhan mau setiap apa yang dia katakan, semua anak-anaknya mengalami pengalaman kebenaran firman di dalam hidupnya. Amen, saudara. Nah, sekarang coba buka 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Lihat apa yang Rasul ini katakan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan. Dan terakhir dia berkata, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dia nggak hanya berkata yang kami dengar, yang kami lihat. Dia tidak hanya bicara soal observasinya, tapi terakhir dia berkata, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dia bicara bukan berdasarkan teori, dia bicara oleh karena dia mengalami kenyataan pengalaman firman dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat dia berani bersaksi. Saudara sekalian, saya berdoa dalam beberapa hari ini, mata rohani kita akan dicelikkan. Lalu Anda bukan hanya pulang berkata, oh ya bagus. Tapi ada kerinduan yang sangat besar yang berkata, Tuhan, biarkan aku juga mengalami kenyataan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena dia berkata, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan kenali kebenaran dari pengalamanmu berjalan dengan Tuhan, dan itu akan membuat engkau dimerdekakan. Coba buka Yohanes 16 sekarang. Yohanes pasal yang ke-16. Orang yang bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam hidupnya, Anda tidak akan jadi orang yang biasa-biasa. Yohanes 16, perhatikan pada ayat yang ke-13. Alkitab berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus berkata, roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kata memimpin, dalam bahasa aslinya, itu digunakan juga ketika dia berkata, apakah mungkin orang buta menuntun orang buta? Nah, kalau Anda menuntun seseorang, menuntun artinya Anda pegang orang itu, lalu diajak jalan bersama-sama, ya kan? Kan tidak mungkin nuntun begini, Oma mau kemana? Mau nyebrang. Saya tuntun ya Oma ya, pakai loudspeaker. Ya, terus Oma, terus. Kiri. Selokan, masuk Oma, jangan Oma.
Itu bukan nuntun, saudara. Itu pakai remote katanya. Dan itu bukan manusia. Kalau nuntun, itu Anda gandeng, Anda ajak jalan bersama-sama. Alkitab berkata, roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menggandeng kita, membawa kita mengalami akan kebenaran firman dalam kehidupan kita. Nah, perkataan yang sama diucapkan oleh Sida-Sida ketika dia baca kitab Nabi Yesaya. Filipus datang mendekati, berkata, kamu ngerti nggak? Dia berkata, bagaimana aku tahu kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu Filipus naik ke atas kereta, dia jelaskan firman, dan bimbingan itu bukan sekedar memberikan head knowledge, tapi membawa dia sampai mengalami pengalaman kebenaran dengan dibaptis, saudara. Jadi itu perjalanan mengalami kenyataan firman dalam kehidupan kita. Kalau engkau izinkan Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran itu, luar biasa. Saya masih ingat peristiwa tahun 96 akhir. Hamba Tuhan, Anda pernah dengar nama Bob Weiner ya, yang dulu aktif di Gereja Maranatha. Datang ke Semarang, ke gereja kami, dan dia buat kebaktian. Waktu dia menyampaikan firman, dia berkata begini, saudara doakan karena tahun depan, awal tahun depan, kita akan buat acara besar di kota Hyderabad di India. Saya akan berikan pelatihan kepada 10.000 mahasiswa dari seluruh India di kota Hyderabad. Nah, waktu saya dengar itu, hati saya digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan untuk proyek itu. Tapi ketika saya sudah berkata, baik Tuhan, aku akan berkati ministry ini. Roh Kudus berkata begini, kamu ikut sama dia. Lalu saya bilang, ketimuran kita muncul. Ya kalau ikut usul ya, aku ikut, gitu kan nggak lucu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh nih saya bilang, gerakkan dia untuk ngajakin saya dong. Saya pengen lihat ini, dia kalau training 10.000 orang caranya kayak apa. Saya mau ngerti seperti apa ini proyek. Begitu acara selesai, dia datangin saya, dia berkata, kamu bisa ikut nggak ke India dengan aku? Saya berkata dalam hati, ini yang saya tunggu. Saya berkata, oke, saya ikut. Lalu saya berkata, saya mau belajar, saya mau lihat bagaimana cara kamu training orang. Dia berkata, ya, kamu akan lihat bagaimana cara kita didik orang. Dan kemudian saya berkata, ini jumlah begitu besar, ini pasti hal besar sekali. Singkat cerita, saudara sekalian, pada tahun 97 awal, kami pergi bertiga, saya, istri saya, dengan adik iparnya Pak Niko, ya, Ibu Linda Bernat yang dari Surabaya. Nah, kami pergi bertiga lewat Singapura, lalu kemudian kami terbang ke Madras, dari Madras kami nginep semalam, lalu terbang ke Hyderabad. Pada waktu pesawat itu mau mendarat di tunggu sebelum. Pada waktu kami di Singapura malam itu, pagi itu, istri saya berkata begini, aku mau belanja sedikit ya. Saya berkata, ayo saya antar. Lalu kami bertiga pergi, saudara. Waktu masuk mall, tiba-tiba ada perasaan, saya nggak tahu kenapa, kepala saya jadi pusing dan mual sekali. Saya ngomong sama istri saya, aku pulang aja ya, kamu belanjalah. Saya kok nggak tahu, beran saya jadi begini, saya berkata. Saya balik ke hotel, saudara. Begitu jalan, meninggalkan mall itu perasaan pusing mualnya hilang. Yang muncul itu keinginan untuk berdoa. Cepat balik ke hotel. Saya masuk kamar, saya kunci dari dalam. Saya sembahyang bahasa. Saya teriak-teriak dengan Tuhan. Karena itu kuat dorongan di dalam. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dan begitu saya doa selesai, Tuhan memberikan akan pewahyuan firman. Saya tulis. Lucunya diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi saya tulis apa yang Tuhan ajarkan. Terus saya berkata begini, kok aku ini seperti orang mau khotbah ya? Dengan apa yang saya alami. Kami terbang, begitu pesawat akan turun di Hyderabad. Dalam pesawat terbang saya rasakan urapan Tuhan begitu kuat. Terus saya ngomong sama istri saya di sebelah. Rasanya aku akan khotbah. Dia bilang, dari mana kamu? Dari peristiwa kemarin di Singapura. Kenapa aku rasakan seperti itu? Urapan begitu kuat. Aku rasakan khotbah. Bob minta kamu lah. Tapi aku tahu, aku merasakan khotbah.
Terus saya diam, kami dijemput di airport, diantar ke hotel. Terlalu capek kami tidur, saudara. Sore setengah 5, telepon, Bob Weiner telepon saya. Dia berkata, Petrus, kami kemarin sudah meeting dengan panitia, dengan beberapa hamba Tuhan. Kami minta kamu juga bicara 3 sesi. Otak saya berkata, celaka. Hati saya berkata, aku sudah tahu. Saya bilang, baik. Terus dia berkata, besok jam 10 pagi kumpul di kamarku, kita akan ketemu semua. Saudara, itu seperti orang kampung masuk New York, gitu kira-kira. Orang desa masuk New York. Itu hamba Tuhan gede-gede semua. Bukan badannya, namanya. Saudara. Kumpul. Saya bilang, saya ngomong sama istri saya, kalau bisa pulang, gua pulang sekarang ini. Ini nggak kelas saya lah. Itu big name semua. Mereka bicara macam-macam. Saya pendengar yang setia, saudara. Saya dengerin semua yang mereka ngomong. Selesai, terus malamnya acara dimulai. Yang datang bukan 10.000, 12.600 orang. Dari berbagai penjuru India itu mereka naik kereta api buat spanduk. Luar biasa. Orang berjubel itu mahasiswa dari seluruh India, 12.600. Dia bangun stage yang tinggi sekali. Dan itu seperti lautan manusia. Pokoknya luar biasa. Malam itu Bob Weiner yang khotbah. Dia bilang, besok kita akan buat loka karya. Aku punya banyak hamba Tuhan akan melayani kalian. Jadi akan dibagi dalam kelas-kelas, dan kemudian kalian milih kelas mana akan diikuti. Besok paginya, semua hamba-hamba Tuhannya, termasuk saya, lalu Bob berkata begini, masing-masing kalian harus bisa menarik simpati dari mereka. Jadi kamu mesti promosi sendiri, kamu mau khotbah apa. Kalau nggak ada yang tertarik, kelasmu kosong. Dan nyatanya ada yang kosong. Menjangkau jiwa-jiwa lewat olahraga. Nggak ada satupun yang ikut, saudara. Orang India yang khotbah. Jadi pada waktu itu, saudara, saya bilang dalam hati, saya ini belum pernah mempromosikan diriku sendiri. Hei, mari datang, saya mau khotbah. Bagus deh khotbah saya. Nggak pernah, saudara. Bayangin, sejak kapan belajar kayak begitu? Dan Bob berkata begini, kalau aku biarkan kamu ngomong, habis. Jadi masing-masing semenit ngomongnya. Ngomong seperlunya semenit. Tarik mereka supaya ikut kelasmu. Mereka serentak berkata, siap, beres. Yang nggak beres, yang nggak siap saya, saudara. Saya diam aja, saya bilang, wah ini gawat. Lalu pada hari yang ditentukan, kami dijajar seperti kontes ratu kecantikan, saudara. Saya cari yang paling ujung sendiri, saudara. Karena mulai dari ujung sana, saya cari yang paling ujung sendiri. Lalu saya mulai dengerin mereka ngomong apa, saya juga bingung, saya mau khotbah apa ya? Itu orang sudah nunggu semua, saudara. Pertama berkata begini, saudara-saudara, Tuhan pakai saya untuk kesembuhan ilahi. Nah, urapan yang Tuhan berikan kepada saya, kalau Anda ikut kelas saya, akan saya transferkan. Anda pun akan menumpangkan kepada orang sakit, dan mereka pasti sembuh. Saya bilang, curang dong. Semua ikut dia kalau begitu. Iya kan? Orang kedua, nggak mau kalah. Tuhan pakai saya membangkitkan banyak orang mati. Waduh. Saya bilang, habis semua diambil. Saya akan mengajari rahasia kebenarannya. Anda akan dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Wah, saya bilang habis gua kalau begini caranya. Yang seorang nggak mau kalah. Saya merintis ribuan gereja di India. Kalau Anda ingin jadi seorang perintis gereja yang berhasil, Anda perlu di kelas saya. Saya akan ajari Anda merintis ribuan gereja. Anda akan jadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Waduh, yang seorang lagi nggak mau kalah. Untuk bagaimana mengajar Anda hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan. Lah India kan miskin, saudara. Kalau Anda ingin hidupmu diberkati, makmur berkelimpahan, datang di kelas saya. Saya ajari Anda prinsipnya. Jamin Anda selesai akan jadi orang-orang yang diberkati.
Siapa yang ingin makmur? Semua angkat tangan, saudara ingin makmur. Doakan orang sakit, bangkitkan orang mati, mendidik gereja, makmur. Dan itu terus, saudara. Saya paling akhir dalam hati. Aku dibagiin apa nih kalau begini? Bayangin. Tapi Tuhan berkata, ngomong aja. Apa aja, ngomong apa aja. Itu bukan urusan perkataan. Kamu akan lihat sesuatu. Pada waktu giliran saya, Bob Weiner tahu ini tim underdog, saudara. Dari ketika saya bilang, preach, brother, preach. 10 minutes, fine, preach. Dia bilang, ini pasti kalah kan, saudara? Abis. Bayangin nama-nama gede-gede. Saya lupa saya ngomong apa waktu itu, saudara. Ini hilang semua. Saya hanya ngomong. Saya rasa saya hanya berkata, saya hanya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya buat saudara. Itu aja saya hanya bisa ngomong itu aja. Saya nggak bisa ngomong yang lain lagi. Saya mau janji apa? Bangkitkan orang mati. Belum pernah bangkitkan orang mati. Saya mau janji apa? Sadar nggak punya apa-apa. Saya mau ngomong apa? Sudah? Coba. Nah, sekarang kalian tentukan ya. Si A di ruangan ini, si B semua dikasih ruangan. Nanti kita akan lihat. Anda tahu? Ini yang tidak masuk akal. Pada waktu dilihat, dicek semua, saya harus dirubah ruangan. Anda tahu? Saya dapat masa paling besar. Sampai harus dibuat di lapangan itu, saudara. Saya mau sampai saya, lumayan. Kita sikat habis yang lain, saya berkata. Tuhan. Ya, bukan karena manusia. Dan itulah, kalau saya mau berkata, Anda harus belajar dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Firman ini bukan teori, tapi ini realita. Dan kalau kita mau ikut dan kita masuk di dalamnya, Anda akan lihat bagaimana Tuhan kerja dalam kehidupan. Kalau kita tidak mengalami kebenaran, Anda nggak akan ngerti. Dia berkata, kalau kamu nggak ngalami ini, kamu nggak ngerti bahasa. Kalau aku ngomong yang, bapak mereka berkata, ini sesat ini orang. Dia berkata, kamu nggak ngerti bahasa. Karena kamu nggak menangkap firman. Kenapa? Karena kamu cuma tahu di pikiran. Tapi kamu tidak pernah jalan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dengar baik-baik. Tuhan mau kita berhenti jadi orang yang tahu firman. Tapi mulai dengan jadi orang yang mengalami kenyataan firman dalam hidup kita. Amen. Selalu kesaksian setelah selesai. Mengalami dengan Tuhan itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu teman, orang Finland. Dia minta saya datang ke Finland. Jadi singkat cerita, saya dan istri saya terbang ke Helsinki. Dan dia ngatur pelayanan kami di beberapa gereja. Hari pertama, saya khotbah di sebuah gereja Pantai Costa di downtown Helsinki. Gerejanya nggak terlalu gede ya, kira-kira ruangannya ya 3/4-nya ruangan kita. Tapi hari itu penuh sekali yang datang. Saya khotbah dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Finland. Ada 2 orang laki yang bukan jemaat gereja itu datang. Dan ketika selesai firman, saya doakan mereka dan roh Tuhan kerja luar biasa. Orang dijamah Tuhan. Dan 2 pria ini datang kepada saya, minta didoakan. Dan mereka pun dijamah Tuhan. Begitu kami mau pulang, mereka berkata begini, Pastor, bisa nggak kita makan malam sama-sama? Saya bilang boleh. Jadi saya diajak makan ke restoran Hungaria. Restorannya kayak gua gitu, sudah dibuat kayak gua. Dan makannya kayak orang barbar sedikit. Sudah diberi plate dari batu, yang panasnya luar biasa. Terus daging mentah disuguhkan kepada Anda. Jadi kalau Anda termasuk kanibal, mentah Anda makan, kalau beradab, Anda taruh di batu panas dulu, Anda masak seperti yang Anda mau. Kemudian mereka kenalkan diri, mereka berkata, kami bukan dari gereja tadi. Sebetulnya kerjaan kami tadinya adalah penyelundup Alkitab untuk Soviet. Sekarang Soviet sudah bangkrut, kami nganggur sekarang, nggak punya kerjaan lagi. Tapi masih banyak melayani gereja-gereja bekas gereja bawah tanah
di Soviet Union. Terus mereka berkata, kami sebetulnya ya tidak ingin datang ke kebaktian tadi, tapi Roh Tuhan dorong kami kuat untuk datang. Kami tahu Bapak akan pelayanan di gereja, dan Tuhan dorong kami untuk ikut dalam acara itu. Lalu dia berkata, pada waktu kami dengar Bapak menyampaikan firman, kami punya perasaan yang sama, walaupun tidak ngomong satu dengan yang lain. Kan berkata, ini orang kalau kami bawa ke Estonia akan jadi berkat besar di sana. Saya bilang, Estonia itu di mana? Saya berkata, ini di sebelahnya Finland, Pak. Itu bekas Soviet Union yang sudah merdeka. Oke, ngapain saya ke sana? Kami nggak ngerti, tapi pokoknya kami mau bawa Anda 2 hari di sana dan melayani beberapa gereja bekas underground church di sana. Saya berkata, boleh, tapi saya nggak punya visa. Oh, nggak masalah. Nanti kita minta di perbatasan, kami juga minta di sana, akan diberi dengan gampang. Jadi saya berkata, ya kalau nggak ada masalah, kita bisa pergi karena ada 2 hari yang off, nggak ada acara, lalu saya ke Estonia. Sampai di border, saudara. Teman saya, 2 orang nampingi saya, yang satu minta paspor kami, dia masuk ke kantor imigrasi. 1/4 jam kemudian, dia pulang, balik ke mobil, mukanya muram sekali. Dia berkata, big problem, big problem. Saya bilang, kenapa? Kamu tidak boleh dapat visa di sini. Saya bilang, kenapa? Aturan mereka, kalau dari Asia, hanya Korea Selatan yang dapat visa di perbatasan, yang lain mesti kembali ke negaranya, minta visa di negaranya masing-masing. Saya bilang, nggak mungkin dong saya terbang terus balik lagi kemari. Iya, makanya. Yang seorang berkata, coba aku bantu ngurus. Jadi kami berdua ditinggal di mobil, dingin sekali, saudara. Mereka masuk ke dalam, setengah jam nggak keluar-keluar. Yang keluar malah seorang perwira militer dengan 3 anak buahnya dengan senapan mesin di belakangnya. Bergerak ke arah kami. Saya ngomong sama istri saya, ditangkep kita ini kira-kira. Kamu kok tahu? Itu lihat datang, itu saya berkata. Lalu saya pura-pura nggak lihat, saudara. Datang juga memang arahnya mau ke kami. Dia ketuk kaca mobil, minta dibuka, saya buka. Dia berkata, tolong ikut aku. Saya bilang, bener kan, tangkap kita ini. Jadi kita keluar berdua. Saya bilang, ke dalam tanganmu lah kuserahkan jiwa dan rohku. Masuk ke dalam, saudara. Ini orang nggak ngapa-ngapain, saudara. Saya dibawa masuk ke kantor tempat 2 teman saya lagi debat dengan petugas imigrasi. Saya masuk ke sana, ini orang masih debat rame, dan tiba-tiba ini orang mungkin nggak tahu kesel atau apa, dia berdiri, pergi gitu aja, saudara. Nggak ngomong apa-apa, pergi. 1/4 jam, kami ini bengong loh. Ini nggak ada orang di kantornya, tinggal pergi aja. 1/4 jam kemudian, ada petugas lain datang. Rupanya shift-nya ganti, saudara. Jam tugas selesai, ganti petugas lain yang tidak tahu apapun. Jadi masuk kantor kaget, ada orang-orang asing di kantornya dia. Dia bilang, loh ini ada apa? Kami ngomong lagi, jelasin lagi. Dan dia berkata, oke, aku coba telepon bosku dulu. Telepon bosnya. Ngomongnya nggak tahu apa, pokoknya yang tahu saya tahu Indonesia saya tahu. Dia bahasanya Estonia. Lalu setelah itu dia tutup, dia berkata, wah bos saya bilang, dia nggak punya otoritas. Dan dia minta supaya aku telepon ke yang lebih tinggi. Saya bilang, silakan telepon. Dia telepon, saudara. Dia ngomong lagi, tutup lagi. Dia juga bilang nggak punya otoritas. Suruh saya telepon yang lebih tinggi. Saya berkata, oh saya sabar kok. Telepon aja, saya berkata. Dia telepon lagi yang lebih tinggi. Ngomong lagi, tutup lagi. Dia bilang nggak punya otoritas. Saya harus telepon ke Kementerian Luar Negeri. Saya berkata, oh nggak masalah buat kami. Telepon aja. Telepon, saudara. Kementerian Luar Negeri. Yang nerima perempuan, dari mana saya tahu suaranya keras sampai dari jarak semeter dengar suaranya. Dan dia sampai harus begini kalau ngomong ke anak, keras sekali. Lalu kemudian dia ngomong beberapa saat, terus dia berkata begini, kita disuruh tunggu karena dia akan menghadap ke Menteri Luar Negeri langsung. 10 menit kemudian, teleponnya berdering, diangkat lagi, perempuan itu lagi. Dia ngomong, saya nggak tahu ngomongnya apa, tutup lagi. Terus dia berkata begini, Menteri Luar Negeri kami berkata, kalau Anda berdua bisa ada gereja yang representatif di Estonia, yang mau memberikan surat undangan resmi dan jaminan pribadi, hari ini juga visa kami keluarkan. Puji Tuhan, semua senang. Terus setelah itu mikir, gereja mana yang mau memberi, saudara?
underground church masih kecil-kecil. Nah, 90% orang Estonia itu ke gereja Lutheran. Dan kami tidak kenal satu orang Lutheran pun di situ. Sudah puji Tuhan, turunlah di tangannya, mikir. Saya bilang, Tuhan, aku mesti berbuat apa? Dia bilang, kamu diam aja. Lihat aku kerja. Tiba-tiba teman saya bilang, aku ingat. Minggu lalu, aku ketemu bishop orang Lutheran. Di kotaku, di Turku, di Finland. Orang itu, aku ketemu di terminal bis. Ini pendeta lagi stres. Kepala dipegang ini, aku datengin, tak tanyain kenapa. Aku banyak masalah, tak doain, tak tumpangin tangan. Jadi baik dengan aku, ngasih kartu namanya. Ini aku bawa. Gini aja, kita telepon, nggak usah tanggung-tanggung. Archbishopnya gereja Lutheran. Jadi bos yang paling tinggi, kita telepon dia. Kamu tahu teleponnya nggak? Nggak tahu, tanya aja nanti katanya. Jadi tanya, semua orang ngerti. Ini orang gede di sana, saudara. Dia telepon, ketemu langsung dengan orang itu. Dia ceritakan semuanya. Archbishopnya ngomong begini. Ya sebetulnya saya mau memberikan itu, tetapi saya nggak kenal mereka. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan jaminan pribadi kepada orang yang saya tidak kenal? Teman saya berkata, tapi saya kenal temanmu, bishop di Finland, namanya ini katanya. Oh iya, itu teman saya. Coba kalau kamu betul, saya telepon dia, kata archbishopnya. Oh silahkan, tunggu ya, 10 menit lagi kamu telepon saya lagi. Ternyata di telepon di Finland, orangnya nggak ada. Saudara. Untung nggak ada. Kalau ada kan bilang, ketemu di terminal kan seru, saudara. Untung nggak ada. Di telepon balik, gimana ini? Nggak ada orangnya. Archbishopnya berkata, oh tidak, aku percaya dengan kamu. Bawa kemari paspornya. Jadi ini paspor kami dibawa, saudara, ke kota. Dia buatkan 2 surat. 1 undangan resmi, 2 jaminan pribadi. Sampai detik ini ketemu orangnya kagak pernah, saudara. Dibawa akhirnya, masuk ke kantor imigrasi lagi, dilihat, wah ini betul yang diminta. Tunggu ya, saya fax dulu ke Kementerian Luar Negeri. Jadi di fax kantornya Menlunya. Sekian menit kemudian dibil dari sana. Dikasih instruksi, keluarkan visanya. Jadi kami disuruh bayar berapa gitu ongkosnya visa, dan ditaruh visa di situ. Dan orangnya berkata, ini baru pertama kali kami buat visa di perbatasan untuk negara yang tidak termasuk dalam daftar yang diizinkan sebetulnya. 2 minggu lalu, ada archbishop sebuah gereja di Zimbabwe, kami suruh pulang karena masuk lewat cara yang sama seperti Anda berdua. Saya ngomong sama itu saya kan tidak tahu kita siapa. Saya berkata, ya, ini kan duta besar kerajaan surga, masa dia nggak tahu. Yang ngurusi Menteri Luar Negerinya. Saya diam, senyum-senyum, teman saya ketawa-ketawa. Ya. Kita ngobrol, kemudian masuk. Anda tahu, rupanya itu bagian ngetik di kantornya Archbishop, tukang gosip juga. Jadi dalam 1 hari, itu rumor di Estonia berkata apa? Teman baiknya Archbishop kita dari Indonesia berkunjung ke Estonia. Jadi saya mau kenalkan diri saya ini teman baiknya Archbishop Gereja Lutheran Estonia. Kalau Anda ke Estonia, perlu tanda tangan saya. Beres, saudara. Mudah-mudahan, saudara. Nah, padahal hari-hari itu, Gereja Lutheran se-Estonia sedang membuat konferensi misi. Di satu pulau namanya Sarima. Itu pulau untuk wisata, saudara. Ketika panitia dengar rumors itu, bahwa teman baiknya Archbishop mengunjungi Estonia dari Indonesia, mereka setengah mati cari saya. Mereka berkata, tolong khotbah di konferensi misi kami. Kehormatan buat kami kalau teman baiknya Archbishop bisa khotbah. Dan itu akan disiarkan secara live di televisi. Anda tahu, itu kan 90% orang Estonia orang Lutheran. Jadi semua acara gereja yang besar, itu di TV dipancarkan live. Saya berkata, Tuhan ini gimana? Dan dia berkata, untuk itulah kamu masuk negara ini. Saya berkata, dengan senang hati, besok saya khotbah. Hari berikutnya, saya pagi sudah berdoa, dan Tuhan memberi firman kerasnya luar biasa. Saya bilang, ini yakin cari musuh nih kalau bicaranya. Keras sekali firman. Tapi saya bilang,
saya lakukan apa yang kau mau, Tuhan. Saya datang itu gedung, kira-kira 2 kalinya gedung ini, saudara. Penuh dengan bishop-bishop perahutan, dengan jubah hitam-hitamnya. Gelap semua karena seragamnya hitam semua. Saya pakai jas dari paling aneh, saudara. Dan saya belum punya pakaian hitam-hitam begitu, dan tidak pengen buat juga. Jadi masuk ke dalam, saya bilang, mengerikan sekali. Lalu panitia menyambut saya berkata begini, karena Anda adalah teman baik Archbishop kami, Anda kami berikan kebebasan untuk menyampaikan firman, dan untuk Anda boleh menyampaikan firman selama 15 menit. Katanya. Itu sudah bagus, saudara. Biasanya 10 menit. Tapi karena teman baiknya Archbishop yang datang, 15 menit katanya. Ekstra 5 menit, saudara. Saya duduk, saya bilang, Tuhan ini nggak salah, ini nggak begini. Lalu di sebelah saya ada penerjemahan saya, seorang perempuan. Saya berkata begini, saya ngomong apapun jangan ditambahin, jangan dikurangi. Apa saja sampaikan apa adanya. Ya, katanya. Awas, jangan tambahin, jangan dikurangi. Ya. Dia tegang, saya lebih tegang, saudara. Dia nggak tahu, dia menduga kan ini mau ngomong apa sebetulnya. Saya tunggu, ada lagu, ada segala macam acara, segala macam lah. Terserah maunya apa, saya sudah nggak ingat lagi dia mau ngapain, saudara. Sekarang tiba giliran saya. Panitia maju ke depan, di kamera gede-gede televisi, saudara. Mereka berkata, kehormatan buat kita, sahabat baiknya Archbishop kita, mengunjungi kita dari Indonesia. Wah, semua tepuk tangan. Teman baiknya kan, saudara. Karena itulah ada undangan dan jaminan pribadi, saudara. Jadi mereka persilahkan saya maju ke depan, saya naik. Nggak ada waktu basa-basi, bilang kamu keren, kamu nggak keren, nggak ada lagi, orang semua sama, saudara ya. Dan waktu 15 menit harus dipakai dengan baik. Saya sampaikan firman Tuhan. Keras, keras, keras. Dan itu saya belum pernah khotbah sekeras itu. Dan hari itu saya khotbah keras. 15 menit tepat saya selesai. Saya berkata, Tuhan berkati Anda. Begitu saya turun dari mimbar, itu ratusan bishop berdiri semua, mereka tepuk tangan. Wih, nggak berhenti, gemuruh sekali. Begitu saya duduk, saudara, urapan di atas saya sudah mulai selesai, nyali yang ciut keluar lagi. Celaka aku kalau begini. Dalam urapan, oh Anda akan berani seperti singa. Urapan kerjanya berhenti, nyalimu ciut kayak kera. Saya berkata, habis. Semua tepuk tangan. Begitu mereka selesai, saya ngomong dengan panitia, sudah ya, saya permisi, saya berkata, langsung kabur, saudara. Belakangan penerjemah saya ikut di belakang. Loh, kamu kok pulang? Iya, kenapa? Takut, saya berkata. Nggak pernah dengar kayak begitu. Bayangin. Kalau Anda mau diajak jalan dengan Tuhan, saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa dari Allah. Kita akan dibawa dalam satu pengalaman kepada pengalaman berikutnya. Karena Tuhan ingin mengajar bahwa setiap perkataan kebenarannya itu ya dan amin. Sekali lagi saya berdoa, ini baru awal. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti bahasanya Tuhan. Yesus mengeluh, dia berkata, kamu tidak mengerti bahasaku. Karena kamu tidak menangkap firman. Firman yang seperti apa? Firman yang dia berkata, engkau akan mengenal, mengalami secara pribadi akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang kamu alami itu akan memerdekakan hidup. Hidup kita itu merdeka. Pada waktu mengizinkan Tuhan membawa kita menikmati, mengalami penyataan dan kenyataan dari kebenarannya. Saya berdoa, saya sungguh berdoa dalam beberapa hari ini, matamu akan dibuka, melihat sesuatu yang besar dari Allah. Amen. Kita berdiri sama-sama. Ada cara berpikir yang salah di antara orang Kristen. Baru-baru ini saya diskusi dengan mertua saya sendiri. Sebab menurut saya, dia memberikan suatu pandangan yang keliru, dan dia sampaikan itu kepada adik ipar saya, adik istri saya. Dia
Mereka ini mertua yang baik sekali sebetulnya. Datang ke gereja dengan setia dan dia dukung pelayanan kami itu luar biasa. Tapi satu hari dia berkata pada adik ipar saya, dia berkata, kamu kalau dengerin kakakmu khotbah baik, tapi orang kayak dia itu 1000 cuma 1. Artinya, ya dengerin aja. Kamu nggak akan seperti dia. Orang kayak dia itu 1001. Saya beritahu, saya bilang salah. Karena Alkitab mengatakan ada the law of faith. Ada hukum iman. Kalau sudah berkata itu hukum itu berlaku universal. Mantap. Bedanya apa dengan teori? Teori itu belum dibuktikan. Itu hanya pandangan orang. Darwin punya teori. Yang saya dengar terakhir sebelum dia mati, dia sangkali teorinya. Tapi teori Darwin kan kita kan nggak setuju. Masa Anda berkata nenek moyangmu monyet? Itu kan teorinya. Tapi kita tahu ada hukum seperti hukum gravitasi. Dimanapun Anda seluruh dunia ini, hukum itu berlaku. Orang buat pesawat terbang dengan mesin itu kan dihitung gravitasinya. Pesawat itu bisa landing dimanapun. Kenapa? Karena hukumnya sama. Ngerti, saudara? Jangan pernah dibodohin setan berkata, oh, karena dia spesial. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya adalah ini hukum. Apakah kita mau percaya atau tidak? Kalau kita hidup dalam hukum ini, ceritanya bisa berbeda, saudara. Karena kita hidup dalam medan ministry yang berbeda. Tetapi bukankah itu suatu bukti, pengalaman, kenyataan firman itu, semua kita berhak mengalami. Amen. Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu lakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Dia buka buat kita. Kalau orang berkata, oh iya, dia dipakai Tuhan sih. Dia spesial. Kalau sudah mulai teracuni pikiran kita, Anda akan berkata, ya aku orang biasa, aku pendengar, aku hanya objek kok. Tiap tahun datang kumpul, 7 tahun di sini, lihat danau yang sama, lihat akan mobil yang sama, lihat pemandangan yang sama. Ya sudah, kemudian selesai, ya sudah, aku bukan dia kok. Saya berkata salah. Saya beritahu mertua saya, salah. Bukan karena orang ini istimewa. Ini loh yang istimewa. Dan kita punya Alkitab yang sama. Kita punya Roh Tuhan yang sama. Engkau akan mengenal kebenaran lewat engkau mengalami kebenaran. Dan itu akan membuat engkau dan saya dimerdekakan. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, hamba berdoa demi nama Yesus. Semua cara berpikir yang keliru dihapuskan dari pikiran kami. Tidak ada orang yang spesial. Yang spesial Tuhan yang spesial. Dan Allah yang sama tinggal dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang berkata, kami akan mengenal kebenaran. Kami akan mengalami kebenaran dalam kehidupan kami. Dan itu membuat kami dimerdekakan. Tuhan, kami percaya perkataanmu lebih dari semua kenyataan yang ada. Bahwa kalau kami mengizinkan Roh Allah menggandeng kami, menuntun kami, memasuki setiap kebenaran demi kebenaran. Kami tahu kebenaran yang kami alami, yang kami tahu, kami alami dengan Tuhan akan membuat kami dimerdekakan. Hari ini hamba berdoa demi nama Yesus. Beri haus dan lapar akan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang membuat kami berkata, Tuhan aku mau itu. Aku mau mengalami kebenaran-Mu. Bukan hanya di pikiran kami, tapi dalam kenyataan setiap hari kami bergaul dengan Allah, kami mengalami kebenaran ini. Dan kami percaya, buah-buah yang luar biasa akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Bapak hamba berdoa pada hari ini demi nama Tuhan Yesus. Engkau mulai lakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Buat sesuatu Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Beri kami pengertian supaya kami boleh bergerak bersama dengan Allah lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Sepanjang 3 hari ini kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu.
demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi dia. God bless you.